everyone, welcome back to our channel Get to Know Podcast. Get to know, get inspired. Di episode sebelumnya aku sering lupa ngucapin slogan kita itu Get to know, get inspired. So, di episode kali ini menjawab requestan kalian yang nonton, yang suka tanya yang selain non pendidikan ada nggak sih gitu-gitu kan. Nah, kita hadirkan sekarang narasumber yaitu alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang, Bang Radev. Iya. Boleh disapa dulu, Bang. Oke, baik. Selamat pagi, siang atau malam semuanya bagi yang nonton. Perkenalkan, nama saya Radev dari Devata Studio, dan dulunya saya kuliah di Pendidikan Bahasa Inggris. Alhamdulillah sekarang bisa hadir di podcast ini bersama Iva ya. Iya, Bang. Oke, siap. Semoga bisa nanti ngasih insight-insight baru kepada teman-teman semua. Oke. Abang boleh tahu angkatan berapa, Bang? Oh iya, saya angkatan 17. Dulu Jadi 17. Pendidikan Bahasa Inggris 17. Oke. Kita mengulik backgroundnya Bang dulu boleh nih ya, Bang? Ya, boleh, silakan. Cerita-cerita masa-masa kuliahnya deh. Iya, boleh. Apa ada nggak sih yang masih berkesan gitu, maksudnya dari perkuliahan nih? Kita mau kulik dulu backgroundnya Bang Radev. Ini kan background abang tuh kan pendidikan bahasa Inggris, cuma sekarang abang tuh adalah pemilik founder ya Bang. Iya, Founder Radev Devata Studio, maaf, Devata Studio. Nah, gimana sih bisa memilih animasi gitu untuk tamat kuliah nih, kenapa larinya ke animasi gitu? Oke, baik. Nah, jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk kenapa animasi gitu ya? Nah, jadi sebenarnya background saya itu udah tertarik sama animasi itu bahkan sebelum kuliah. Oh. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba habis selesai wisuda habis itu Langsung terjun animasi iya, gitu. ya bukan seperti itu. Ah. Nah, jadi dulu berangkatnya itu dari tahun 2014 ya. Jadi udah lama ya belajar animasi. Cuman itu waktu itu nggak konsisten juga. Jadi ada beberapa tahun itu vakum gitu. Jadi di pas kuliah itu tahun 2017 itu nggak ada megang aplikasi Blender sama sekali. Jadi aplikasi Blender lah yang untuk bikin animasi 3D ini. Nah, jadi di akhir tahun 2020 jadi kepikiran lah waktu itu pengen bikin film-film pendek gitu ya, film animasi pendek. Kayaknya memang passion dari awal itu memang di situ, kayak video editing, pokoknya bikin karya-karya yang berbau film lah atau video gitu. Nah, jadi kepikiran lah, dibangun lah, dicetuskanlah si Devata Studio ini. Jadi awal mulanya itu untuk untuk bikin film pendek. Oke. Nah, cuman seiring jalannya waktu kayaknya ini nggak profitable gitu kan. Nah, jadi karena saya backgroundnya juga YouTuber sebelumnya, jadi udah nge-YouTube dari tahun berapa tuh, 2016. Ya, konten apa itu, Bang? Kontennya kalau dulu sih random sih, kayak ada tutorial editing video, ada tutorial skateboard, apalagi ya vlog juga ada. Nah, cuman di tahun-tahun 2020-an itu kayak bikin video tutorial Blender ini gitu. Jadi banyak dari audiens atau subscriber itu yang suka dengan cara penjelasan saya membuat tutorial gitu. Nah, jadi kepikiran lah ini bikin kursus 3D gitu kan. Nah, karena bisa dikatakan penyampaian yang bagus itu sebuah benefit buat kita gitu, peluang juga Jadi gitu. daya tarik gitu. Iya, akhirnya ini kan riset dulu, kayak misalnya di luar negeri udah ada belum kursus animasi 3D gitu. Nah, ternyata udah lumayan banyak juga. Nah, kemudian tapi di Indonesia masih belum gitu kan. Masih minim. Nah, jadi ini kayak privilege kita sebagai anak bahasa Inggris juga nih sebenarnya. Kita udah ngerti dengan konten-konten luar. Nah, jadi kita manfaatin itu untuk kita belajar dari luar, terus kita bikin kursusnya. Nah, jadi bisa disampaikan ke audiens Indonesia gitu. Karena di Indonesia ini bisa dikatakan bahasa Inggris itu agak sulit gitu. Gitulah. Nah, jadi itu ya pemanfaatan peluang sih. Oke. Jadi berawal dari nge-YouTube
ada yang suka, akhirnya bikin kursus 3D. Nah gitu. Tapi kan kalau di pendidikan tuh ada yang namanya teknologi pendidikan, benar bukan Bang? Nah ya Dari betul. dari ada nggak tuh korelasinya antara kalau di Abang berarti mata kuliah ya? Iya mata kuliah. Soalnya kalau ICT di dulu. ya di FIP ya FIP ya? Ya, FIP betul. juga itu Pendidikan. tuh salah satu jurusan teknologi Oh, iya. pendidikan. Kalau di pendidikan bahasa Inggris ada juga ya Bang? Ada di pendidikan bahasa Inggris namanya ICT. Cuman Oh, ICT. saya kurang tahu ininya panjangannya. Pokoknya T-nya teknologi. Oke. Ya gitu. Oh, berangkat dari Iya. ada nih berarti korelasinya ya? Cuman adanya itu nggak di animasi. Oh. Jadi kemarin itu pas belajar ICT itu disuruh bikin kayak e-learning gitu. E-learning sederhana, berarti di website. Iya. Cuman korelasinya itu ke ini ya, ke website jadinya. Jadi kursus Devata Studio ini kan ini apa namanya? Kursus online. Jadi berbasis website juga. Nah, jadi itulah. Jadi ilmu yang dipakai pas bikin website itu sebelumnya sekarang udah berkembang gitu. Udah bisa bikin website yang di dalamnya itu ada materi video gitu. Di situ juga dilakukan transaksi langsung. Nah, jadi itu sih mungkin korelasinya. Tapi kalau ke 3D-nya banget nggak ada gitu. Mungkin sebenarnya bisa dibuat ada gitu. Tapi misalnya kayak bikin media pembelajaran, cuman sayangnya pas di kuliah itu nggak ada bikin media pembelajaran yang pakai animasi 3D gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi sebenarnya bisa gitu Bisa dikaitkan. sebenarnya. Berarti pintar-pintar melihat peluang nih. Oh, Iya. ternyata pendidikan bahasa Inggris tuh nggak cuma jadi guru ya Bang. Iya, betul. Outputnya Iya, betul. bisa berangkat dari hobi tadi malah. Iya, dari hobi. Dari hobi. Betul. Kita boleh ceritain nggak sih Bang yang Devata Studio nih sebenarnya udah berdiri dari kapan dan itu tuh ngapain aja tuh Bang? Kayak Oke. semacam les kah atau gimana? Oke. Oke, jadi tentang Devata Studio ya. Jadi Devata Studio ini berdirinya awalnya itu tahun 2020 akhir. Cuman aktif kursusnya ini aktifnya tahun 2021 awal. Jadi kalau nggak salah di bulan Februari waktu itu. Masih masa pandemi berarti. Ya masih pandemi. Jadi bisa dikatakan munculnya Devata ini karena pandemi juga gitu. Ya, jadi pas pandemi itu saya sering konten gitu kan, bikin materi dan tutorial. Nah, dari situlah berangkatnya awalnya. Nah, jadi tahun 2021 itu muncullah kursus Blender Generalis namanya. Jadi itu untuk pemula gitu. Nah, jadi di situ mulailah kayak dipromosiin di YouTube gitu kan, di YouTube yang udah ada gitu. Awalnya di bulan pertama itu cuma 1 orang yang daftar gitu. Oh. Iya. Oke, karena belum banyak yang tahu mungkin. Belum banyak yang tahu, terus belum ada ilmunya sama sekali. Gimana sih cara bangun kursus online, cara bisnis gitu kan, nggak tahu gitu. Akhirnya beberapa bulan ya, 3 bulan setelah itu kalau nggak salah bulan apa ya, bulan Maret kalau nggak salah. Saya mulai belajar ini digital marketing dari Facebook sama Instagram gitu kan. Nah, jadi dari situ mulailah naik gitu, ada sekitar 10, 20 orangan gitu. Nah, sampai akhirnya kalau sekarang ini udah bisa ini ya, ratusan per bulannya yang join kursus gitu. Bahkan pernah sekali itu sampai 300-an sebulan yang ikut. Nah, gitu. Jadi gitu sih awal mulanya Devata. Jadi seiring jalannya waktu itu awalnya kan emang nggak ada ilmu tuh. Jadi terus improve diri sendiri sih. Belajar bikin website, belajar digital marketing, belajar cara komunikasi dengan customer gitu, belajar ini juga membangun tim juga. Jadi perjalanannya itu nggak perjalanan yang langsung jadi gitu sebenarnya. Jadi learning by doing gitu. Learning by doing. Dulu pas mulainya Devata itu cuma sendiri doang. Cuma iya sendiri. Maksudnya aja. membernya cuma satu. Bukan, yang ngerjain yang yang manage itu ya, semua. yang manage-nya Cuma itu. Abang gitu. Iya, sendirian. Akhirnya beberapa bulan habis itu rekrut satu dari teman sih gitu. Akhirnya sekarang udah 3 tahun. Udah berapa membernya sekarang Bang? Kalau tim 11. Oh, kalau tim 11. Cuman mungkin ada dari mitra. Kalau member kursus itu udah hampir 5 ribuan gitu sekarang. Gitu. Semoga ini ya bisa meningkat lagi ini ya. Mungkin ini perlu upgrade skill dari kitanya, dan juga banyak yang perlu di-upgrade nih kalau
pengen scale up itu. Iya. Nah. Mungkin ini mewakili, mungkin teman-teman juga penasaran ya Bang. Ya. Animasi ini kan tergolong apa ya? eh, Prospek kerja yang mungkin belum banyak dari kita yang tahu gitu. Nah, betul. Nah, kalau menurut Abang eh, seberapa menjanjikan sih profesi ini? Profesi animasi Iya. ya. Nah, ini sebenarnya rahasia nih. Oh. Iya. Boleh Karena dibocorin dikit nggak tuh? profesi animasi ini sebenarnya bisa dikatakan prospeknya sangat bagus gitu. Cuman ada satu yang jadi kendala, yaitu SDM-nya kurang gitu. Nah, kenapa SDM-nya kurang? Karena kayak pendidikan animasi itu masih minim. Kayak guru yang bisa ngajarinnya masih minim. Pokoknya skill animasi ini bisa dikatakan skill yang masih langka gitu. Jadi sebenarnya studio-studio di Indonesia ini mereka bisa dikatakan bisa buka loker setiap bulan gitu. Jadi kayak membutuhkan banyak SDM yang kompeten di animasi 3D ini. Jadi masih lah pokoknya. Tapi masalahnya emang di ini SDM tadi. Nah, jadi itu jadi PR ya sebenarnya PR bagi kita penyedia kursus. Pemerintah juga sebenarnya itu kan ketenaga kerjaan itu kan nggak lepas dari pemerintah juga sebenarnya. Semoga nanti ini ya. Semoga ya. Ya, pemerintah lebih ini ya, lebih ada inilah. Concern. Ya, di concern sih di bagian animasi 3D ini. Karena ini sesuatu yang sedang booming saat ini kayak apalagi di era digital itu kan termasuk skill digital juga, karena animasi itu terpakainya nanti bisa di film animasi, di game juga perlu tuh, bikin desain produk, termasuk di media pembelajaran juga. Iya, media pembelajaran, jadi bisa untuk pengajar juga bisa tuh. Berarti bisa. Itu urgensinya ya Bang ya. Iya, betul. Cuman itu ya yang disayangkan tadi, memang dari ini sih SDM sih yang perlu ditingkatkan lagi. Soalnya mungkin kalau misalnya desain grafis itu udah banyak gitu, video editor udah banyak. Cuman yang ini masih perlu ditingkatkan lagi sebenarnya. Jadi untuk prospek itu sebenarnya bagus di Indonesia. Dan itu terbuka. Untuk dari jurusan manapun ya Bang? Ya, dari jurusan manapun. Karena di industri animasi ini dia nggak ngelihat background pendidikan juga. Yang dilihat itu adalah portofolio. Jadi portofolio ini semacam karya-karya yang udah kita bikin. Jadi kalau portofolio kita bagus, itu prospeknya sangat bagus juga. Gitu. Kalau misalkannya nih Iva nol kan, nggak ada pengalaman sama sekali nih Bang di animasi. Iya. Cuma tertarik gitu. Nah, gimana cara memulainya tuh Bang? Nah, cara memulainya itu pastinya dengan belajar ya. Iya. Nah, jadi untuk belajar itu sebenarnya Iva bisa otodidak, kayak belajar dari YouTube gitu ya, atau ikut sekolah yang mengajar animasi kayak oh iya, ada tuh di jurusan itu. Iya, ada di UNP juga ada animasi 3D ya. Bagi yang mau kuliah animasi bisa ke UNP juga. Betul sekali. Nah, dan juga bisa ikut kayak semacam kursus online. Kursus kayak Devata Studio di Devata Studio. Nah, kenapa di kursus? Karena kalau ikut kursus itu nanti akan ada bimbingannya gitu. Dibimbing langsung gitu ya Bang? Iya gitu. Via offline, online? Kalau di Devata sekarang online, ya masih online. Semoga kedepannya nanti ada offline-nya juga. Nah, jadi bedanya dengan belajar di autodidak. Nah, kalau autodidak itu kadang kita nanti pas bingung ya, itu kita bingung nggak tahu mau tanya kemana gitu. Nah, itu sih kendalanya. Soalnya dulu saya berangkat dari belajar autodidak juga ya, banyak ngabisin waktu karena pusing. Jadi belajar dari tutorial nih dari luar negeri misalnya. Cuman kadang ada yang nggak sesuai dengan yang di video. Nah, pas itu bingung, nggak tahu mau nanya kemana gitu. Apalagi dulu itu masih belum banyak gitu kan semacam komunitasnya. Akhirnya banyak waktu yang terbuang karena itu bingung tadi. Coba eksperimen sendiri, perbaiki sendiri, malah lebih lama lagi. Berarti lebih efisien kursus. Iya, lebih efisien kursus. Jadi saya pengennya di Devata ini semacam platform yang membantu teman-teman untuk belajar animasi tanpa menghabiskan waktu karena bingung mau nyari tempat bertanya di mana. Jadi kalau di Devata itu alhamdulillah ya, setiap pertanyaan itu akan dijawab sampai beres gitu. Kalaupun nggak nemu solusinya di member, nanti kita
kita ulik file-filenya gitu. Jadi nggak ada member yang ketinggalan lah istilahnya. Jadi kita bantu sampai selesai. Jadi itu sih yang membedakan antara belajar otodidak dengan ikut kursus di Berarti Devata Studio. dibimbing ini ya Bang, dibimbing secara individu gitu. Iya betul, personal, pendekatannya. Oh gitu. Jadi kita harapkan dengan begini pembelajarannya itu lebih efektif dan cepat gitu. Iya. Jadi nggak kayak saya dulu gitu kan, banyak ngabisin waktu karena pusing dan bingung gitu. Jadi lebih efektif dan lebih cepat otomatis ininya penguasaan skillnya. Jadi kalau Iva misalnya mau belajar, itu bisa dimulai segera gitu. Dan ini sih memang komitmennya sih perlu. Nah seperti itu. Dan disaranin emang perlu mentor gitu. Jadi mentor itu bisa diikut kursus online atau mungkin ada kenalan gitu. Nah mungkin kita udah kenal nih, nanti juga bisa tuh langsung tanya misalnya konsultasi Iva sedang belajar gitu. Nah gitu. Oke, mungkin teman-teman yang tertarik nih, Iya. kalau ada yang nonton tertarik, nanti bisa daftarnya di mana Bang? Nah iya, jadi untuk ngelihat ini aksesnya atau mau mendaftar misalnya, itu silahkan langsung ke ini ya, kunjungi devatastudio.com. Nah jadi nanti website-nya ya, Bang? di website langsung aja devatastudio.com, nanti klik yang ini tombol akademi, nanti di situ bisa langsung join kursusnya. Nanti kita jumpa di grup gitu ya, di grup eksklusif Devata dan gabung dengan member-member lainnya. Oke, menarik banget sih, soalnya animasi juga salah satu yang diincar apalagi kita lagi di industri kreatif lagi happening banget gitu kan Bang, pasti dicari. Dan seperti yang Bang Radef bilang tadi, SDM-nya masih kurang gitu ya, Betul, berarti iya. peluangnya sangat terbuka lebar kan ya Iya Bang? betul sekali iya. Apalagi kita dari jurusan yang berbeda ya, bukan jurusan animasi. Jadi itu kayak ini ya, kita punya skill set yang lebih dari orang lain. Misalnya ini kita dari jurusan bahasa Inggris Bahasa nih. Inggris. Jadi kita jago bahasa Inggris, juga jago animasi gitu. Ditambah mungkin kalau saya dari pendidikan ya, itu ada satu yang kita dapat itu ilmu untuk ngajar gitu. Jadi untuk ngajar ya ngajar anak kecil, orang dewasa itu ada pendekatannya masing-masing gitu. Iya kebetulan nih dari Nah, sastra Inggris nih Bang. iya, kalau Nggak Iva kan- belajar sama sekali tuh Nah, iya. gimana mendidik gitu. Nah iya betul. Jadi gitu itu sih keuntungan kalau dari saya pribadi kan dari pendidikan gitu Iya. ya, ada ilmu pedagogisnya gitu. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk jadi pengajar nantinya. Keren. Karena ini ya, jadi salah satu tugas dari kita juga untuk ini ya mengembangkan SDM-nya ini. Jadi kita punya kontribusi juga untuk membangun SDM di Indonesia ini. Oke. Nah, jadi itu jadi sebuah keuntungan. Karena gini ya, di industri saat ini keadaannya itu banyak yang ini yang jago, cuman kendalanya mereka nggak bisa ngajarin gitu. Kayak mereka jago 3D, cuman ngajarin ke orang nggak bisa gitu. Nah itu sih, itu PR banget. Berarti sangat berguna ilmu Berguna. dari Iya, jadi kuliah ya, kayak Bang. ini ya, kalau istilahnya kalau di Bill Gates itu connecting dots. Istilahnya. Kalau Bill Gates kan dia belajar semua bidang, nanti digabungin akhirnya terciptalah Apple, Pixar gitu kan. Nah, jadi semuanya itu kayak mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah ini sangat saya sarankan untuk mengumpulkan skill set sebanyak-banyaknya. Kayak sekarang ini mungkin Iva bisa nge-interview orang itu sebuah skill itu sebenarnya. Oke. Iya, kalau atau nanti editor bisa ngedit video itu sebuah skill gitu. Jadi jangan terpaku dengan jurusan skill yang diajarin di prodi atau jurusan masing-masing gitu. Kalau bisa kumpulin skill set sebanyak-banyaknya. Oke. Itu guys dicatat. Dicatat gitu. Dicatat. Ada ini nggak sih Bang buat closing statement kita, motivasi quotes mungkin yang bisa apa ya, kayak memotivasi, menginspirasi teman-teman tentunya. Oke. Ada nggak Bang? Ada pastinya ada. Oh yes, ditunggu. Saya ini ada nih, ini dari bio WhatsApp ya. Oke, apa Bio itu? WhatsApp sama bio IG juga nih sebenarnya. Saya punya satu quote dalam bahasa Arab yang itu diajarin pas di pondok pesantren. Ya kebetulan saya juga alumni pesantren gitu ya. Nah jadi saya sangat suka dengan istilah ini, quote-nya. Ma la yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Artinya apa yang tidak bisa kamu dapatkan keseluruhan, jangan ditinggalkan keseluruhan. Nah, gimana maksudnya? Misalnya gini nih, saya personal, saya nggak jago matematika.
Tapi apakah saya harus meninggalkan matematika tersebut? Enggak, Enggak. saya tetap belajar gitu. Jadi walaupun berapa dapatnya, itu jadi ini kayak tumpukan skill set yang kita punya. Kayaknya di contohnya di animasi 3D juga, Iya. itu kan saya nggak sejago itu sebenarnya. Masa Nggak sejago yang dipikirkan orang-orang sebenarnya, sumpah serius. Mungkin ada yang di industri mungkin masih ini ya, masih agak underestimate juga ke skill saya mungkin. Karena emang saya akui untuk skill industri itu bisa dikatakan saya nggak jago-jago amat gitu. Cuman saya bisa menghasilkan output yang diinginkan gitu, kayak visualnya. Saya bisa memanage tim gitu. Nah, jadi walaupun nggak jago-jago amat, kita tetap belajar gitu. Nggak harus ditinggalin gitu. Kalau kita nggak suka sesuatu, otomatis itu nggak mesti kita harus tinggalin gitu. Ya, jadi itu sih yang saya suka dari quote tersebut. Dan itu saya pegang sampai sekarang gitu. Oke. Dan hasilnya nggak hanya lulus dan langsung kerja, tapi membuat lapangan pekerjaan. Nah, iya. Ya, Bang. Iya, ini satu lagi. Apa itu? Jadi quote tadi itu ma la yudraku kulluhu la yusraku kulluhu itu sangat cocok juga diaplikasikan untuk ini ya, pengusaha atau yang jiwa-jiwa wirausaha ya. Karena entrepreneur itu kalau menurut saya pribadi itu butuh skill set yang banyak gitu. Jadi nggak hanya ini ya. Nggak fokus di satu bidang aja gitu, Bang. Betul. Kalaupun jago manage tim, tapi tetap harus di ini ya. Harus langsung terjun sih istilahnya kalau menurut saya gitu. Jadi kita tahu apa yang dikerjakan orang gitu. Nanti learning by doing tadi dong. Iya, betul. Jadi nanti misalnya kita ngerekrut tim, kita tahu apa yang dikerjain gitu. Jadi dan itu pun meningkatkan ini kita net worth, kemudian self worth. Nah, jadi self worth. Nah, kalau net worth itu kan bicara tentang uang gitu ya, berapa kekayaan. Cuman yang lebih tinggi dari itu adalah namanya self worth gitu. Jadi seberapa bernilai diri kita. Itu juga untuk personal branding sebenarnya. Nah, gitu. Semoga teman-teman bisa dapat insight gitu ya dari quote barusan. Iya. Agak melebar gitu jadinya. Apa tadi Bang? Malayadroku Kulluhu kulluhu la yusraku kulluhu. la yusraku kulluhu. Iya, langsung hafal nih, Pak. Iya, mantap. Anak pesantren juga, Bang. Oh iya? Iya, serius. Di mana dulu? Nanti di belakang kamera aja kali ya, Bang. Oke, siap. Oke, kita sekian dulu guys, karena udah terbatas durasi, Bang. Kita cuma bisa 20 menit, guys. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Oh, kalau kalian nanti penasaran, nanti Bang Radef juga punya YouTube. Bang ya? Iya, nanti gitu. kita cantumkan di deskripsi. Dan kalau kalian berminat untuk ikut kursusnya animasinya Devata Studio, bisa langsung ke websitenya aja. Oke. Thank you. Thank you. Ditunggu ya di kursus Devata Studio. Siap. See you guys. See you.